Baik, saya mulai dari yang pertama ya. Pintu surga itu ada 8. Itu disebut oleh Nabi di dalam hadis. Innalil jannati tsamaniyata abwab. Sesungguhnya surga itu mempunyai 8 pintu. Kalau neraka pintunya 7. Ya, di Al-Quran yang menyebutkan itu laha sab'atu abwab. Neraka itu mempunyai 7 pintu. Walikulli babin minha juz'un maqsum. Dan setiap pintu itu ada kelompok tersendiri yang akan memasukinya. Mengapa pintu surga ada 8? Tadi udah disampaikan ya, apa yang dijelaskan oleh Kiai Haji Maimun Zubair, Allahu yarham, yang menyatakan bahwa 7 yang dimaksud yaitu 7 anggota tubuh ya, 7 anggota tubuh yang menjadi anggota sujud. Di hadis Nabi SAW menjelaskan idza sajada ahadukum sajada ma'ahu sab'atu aram. Apabila seorang hamba itu sujud, maka hendaklah ikut sujud bersamanya 7 anggota tubuhnya. Dan Nabi jelaskan ketujuh anggota tubuh itu adalah al-jabhah, dahi. Kemudian 2 dan 3 kedua telapak tangannya. Lalu 4 dan 5 rukbatayhi, kedua lututnya. Kemudian 6 dan ke-7 yaitu rijlaihi, jari jemari kedua kakinya, jadi 7. Tapi sujudnya 7 anggota tubuh ini tidak ada nilainya kalau tidak disertai dengan hati yang ikhlas. Maka kemudian 8 pintu surga. Itu penjelasan yang dikemukakan oleh Kiai Haji Maimun Zubair seperti yang ditanyakan. Ada penjelasan lain yang dikemukakan oleh ulama kita. Dikaitkan tadi loh, kalau pintu neraka kenapa 7? Alasannya begini. Ada 7 anggota tubuh yang kalau tidak dijaga dengan baik, itu bisa memasukkan kita ke neraka. 7 anggota tubuh yang apabila tidak dijaga dengan baik akan menjadi penyebab masuk ke neraka. Yang pertama mata. Kalau mata tidak dijaga dengan baik, kita bisa masuk neraka gara-gara mata kita. Yang kedua lidah. Lidah tidak dijaga, kita bisa masuk neraka. Yang ketiga telinga. Ya. Semua perkataan kita dengar, yang tidak baik pun kita dengar, yang sia-sia kita dengar, itu bisa membuat kita masuk neraka. Yang keempat tangan. Sembarang kita mengambil, sembarang kita sentuh, sembarang kita pegang, bisa masuk neraka. Kemudian yang kelima kaki. Sembarang kita melangkah, ya, menendang orang, menginjak orang dan seterusnya. Yang keenam perut. Sembarang makanan yang kita masukkan ke dalam perut. Dan yang ketujuh dibawanya perut. Ini kalau tidak dijaga dengan baik, kita bisa masuk neraka. Tapi ketujuh anggota tubuh ini kalau digunakan sesuai tuntunan agama, sebaliknya bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Jadi kalau mata digunakan dengan baik, bisa kita masuk surga melalui mata itu. Lidah, telinga, tangan, kaki, perut, dibawanya perut. Karena ketika seorang suami menyalurkan hasrat seksualnya ke istri, itu dapat pahala. Jadi bisa menjadi sarana kita masuk ke dalam surga. Terus kenapa pintunya tidak 7? Kenapa 8? Karena apa yang dilakukan oleh 7 anggota tubuh itu tidak ada nilainya kalau tidak ditopang satu hal, hati yang ikhlas. Ya kurang lebih sejalan, intinya selalu harus ada tambahannya satu, yaitu hati yang ikhlas. Itu hikmahnya ya. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi, adakah orang yang mendekati makam kedudukannya Rasulullah SAW? Ya tentu ada. Tentu ada yang mendekati makam Nabi SAW. Karena di hadis itu kan disebutkan, inna asaddan nasi bala al-anbiya summal amsal fal amsal. Ada namanya al-amsal fal amsal. Yang dekat keadaannya dengan mereka, yang dekat keadaannya dengan mereka. Tapi perlu kita pahami bahwa ketika misalnya ada orang yang dimuliakan oleh Allah, bukan berarti hidupnya di dunia itu senang terus. Cuma kita lihat Rasulullah SAW, apa hidupnya Nabi senang terus? Apa tidak ada masalahnya? Apa tidak ada penderitaannya? Tidak.
Rasulullah SAW orang yang paling dekat dengan Allah, paling dimuliakan Allah, manusia yang paling, tapi kehidupannya kan penuh dengan kesusahan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan cobaan. Jadi jangan kemudian, oh maaf, katakanlah ada yang mau belajar, saya sebut saja spesifik, saya mau belajar tasawuf ini, itu apa? Supaya tidak ada lagi masalahku, tidak ada kesulitan secara keliru itu. Apalagi kalau kemudian mau belajar tasawuf dengan tujuan untuk mau mengubah takdirnya Allah, itu salah tujuan. Saya mau belajar ilmu tasawuf, saya mau masuk tariqah. Kenapa? Saya setengah mati, saya kerja, enggak bisa saya kaya-kaya, saya mau masuk tariqah supaya saya bisa cepat kaya. Salah itu. Atau ada yang masuk tariqah, belajar tasawuf karena apa? Saya bertahun-tahun sakit, saya mau masuk tariqah supaya saya bisa sembuh dari penyakit saya. Dan itu salah tujuan. Karena orang yang dekat dengan Allah itu justru akan diuji oleh Allah dengan banyak ujian. Disebutkan tadi hadisnya, inna asad dan nasi bala'la anbiya sumal amsal fal amsal. Sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya itu para nabi. Menyusul orang yang dekat keadaannya dengan mereka, begitu seterusnya. Tadi spesifik ditanyakan, adakah yang misalnya di dunia ini sebelum dia meninggal melihat Allah SWT. Imam Ali karramallahu wajhah itu pernah ditanya, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Tuhanmu? Beliau bertanya, ya, kaifa a'budu ma la arah, bagaimana mungkin saya akan beribadah, saya akan menyembahnya kalau saya tidak melihatnya? Itu kata Imam Ali. Maka beliau ditanya lagi, wa kaifa tara rabbah, lalu bagaimana caranya engkau melihat Tuhanmu? Beliau menjawab, la tarahul uyun bimusyahadatil a'yan. Allah itu tidak dilihat dengan mata kepala seperti kita lihat benda-benda yang konkret ini. Walakin tarahul qulub bihaqaiqil iman. Tapi Allah itu dilihat dengan hati kita melalui hakikat-hakikat keimanan. Ya, karena itulah kita mesti mengenali diri kita dengan baik. Di dalam diri kita ini ada qalbu, ada hati. Di dalam diri kita ada ruh. Dan di dalam diri kita ada ruhnya ruh. Jadi ruh itu juga punya ruh. Ruhnya ruh itu disebut dengan sir. Fungsinya beda-beda. Qalbu itu tempat untuk ma'rifah, tempat untuk mengenali Allah. Ruh itu tempat untuk mahabbah, tempat untuk mencintai Allah. Dan sir adalah tempat untuk musyahadah, tempat untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya yang sangat penting Bapak Ibu sekalian, jalannya itu mendaki menuju kepada Allah SWT. Karena kita ini manusia kan serba tergesa-gesa, mau yang instan, tidak mau kerja keras. Begitu ada pengajian, mau maaf, saya beberapa tempat isi pengajian tersebut langsung mau sampai ke puncaknya, harus pakai anak tangganya, diminta saja bersalawat sekian ribu kali, belum diamalkan langsung mau di atas. Tapi paling tidak jamaah sekalian, diperbaiki satu niat kita, tashihun niat, selalu diperbaiki niat. Lalu kemudian yang berikutnya yaitu mengikhlaskan amal kita. Kemudian husnul tawajjuh ila Allah, baik cara kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah Allah akan memberikan karunia yang berbeda-beda. Karunia itu sesuai dengan tingkat kesungguhan kita. Mungkin itu Pak. Wallahu a'lam. Bismillah. Saya ada, boleh satu, silakan.